Nama beliau adalah Syekh Thariq Riyad Jaudat Skei. Beliau adalah qari dan ulama, dan beliau juga merupakan Menteri Wakaf dan Sosial dari bumi Palestina sejak tahun 2014 sampai hari ini. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Nantinya kami mohon izin mungkin menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, kurang lebih 30 menit Pak ya. Kami mohon izin yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat. Majelis ini langsung kami serahkan kepada Syekh Thariq karena waktu kita tidak begitu banyak ya Pak ya. Pada beliau al-waqt wal makan iyahu falyatafaddal mashkura. Tafadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? MashaAllah, sehat? Alhamdulillah. As'alullah azza wa jal أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. إن شاء الله لن نطيل عليكم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة والأخوات الكريمات، نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع الطيب المبارك أن نجتمع هناك في ساحات المسجد الأقصى المبارك لنصلي صلاة الفاتحين المحررين المكبرين بإذن الله تبارك وتعالى. Setelah beliau tadi menyapa kita Bapak Ibu sekalian dengan bahasa Indonesia ya Pak ya, walaupun sebagian kita kayak agak bingung kok bisa beliau bahasa Indonesia ya Pak. Kalau boleh jujur cuman itu aja bisanya Pak. Lagi belajar Bu ya. Tapi alhamdulillah Masya Allah, beliau mendoakan kita Bapak Ibu sekalian, asallahu ayyahfazakum wa ayyubarikum. Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dan memberkahi setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau bertahmid memuji Allah, bersalawat pada Rasul alaihi wasallam, dan beliau mendoakan kita kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, kumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul. Kelak dalam waktu dekat Allah akan pertemukan kita kembali di halaman. So amin ya rabbal alamin. ثانيا أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ محاضرتي أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى هذا المسجد الطيب المبارك، وأتقدم وأتشرف بحضور إلى أستاذنا وحبيبنا حاكم سمطرة الشمالية، أستاذنا وحبيبنا أستاذ إيدي رحمة يابي، ونتشرف بحضوره واستماعه لنا ولجميع الحضور، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا، اللهم آمين. Pertama Bapak Ibu sekalian, beliau merasa mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan hangat dari jamaah Masjid Baitul Sholihin, wabil khusus dan khusus atas hadirnya ayahanda kita, ayahanda Edi Rahmayani, yang sama-sama kita tahu telah berkhidmat ke utara dalam kurun 5 tahun ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Begitu juga dengan BKM Masjid, pengurusnya, para tokoh masyarakat, alim ulama, kiai yang hadir di majelis ini, mengucapkan ribuan terima kasih karena telah meringankan langkah kita dan bermajelis di masjid yang sama-sama kita cintai. نعم أيها الإخوة الكرام، وها نحن في أعظم الشهور عند الله عز وجل، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي خصه الله عز وجل عن باقي الشهور. كيف خصه الله عز وجل؟ فذكره في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الله عز وجل هذا الشهر العظيم لعباده المؤمنين. لماذا؟ لعلهم يتقون، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل الذي يخطئ في حق الله عز وجل في باقي الشهور
وهذا الشهر العظيم هو شهر الغفران والبركات، فالله عز وجل يجازي به هو بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan satu perkataan bahwasannya saat ini kita telah berada di bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan yang kita lalui setiap tahunnya, Allah khususkan satu bulan di mana bulan itu Allah berharap hamba-hambanya yang di bulan-bulan selain bulan ini mungkin terlalu jauh, mungkin terlalu terjerembab begitu dalam pada kenikmatan dunia, mungkin banyak melakukan kesalahan dan dosa. Di bulan inilah momentum kita kembali mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Tujuannya Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya takwa. Dalam hadis qudsi, Allah juga memberikan kabar gembira kepada para hamba-hambanya. Allah mengatakan, asyamuli, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya puasa yang hari ini sedang engkau kerjakan, puasa itu langsung untukku. Wa ana ajzi bihi, aku langsung yang akan membalas balasan pahala daripada puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba tahu. وإن كان لنا من نصيحة في هذا الشهر العظيم وفي هذا الفجر المبارك، وإن شاء الله لن أطيل عليكم لأن لديكم عمل، إن كان لي من نصيحة فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام، نصيحة لي ولكم جميعا، أن نتقي الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، وأن نستغل جميع أوقاتنا في طاعة الله، فكلنا نحن أصحاب ذنوب ومعاصي وأنا أولكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك الذي يخطئ في حق الله وفي حق عباد الله لا بد له أن يستغل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. Di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, beliau memberikan nasihat kepada kita. Sesungguhnya pasti banyak hikmah mengapa Allah sampai pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, Pak. Di antara hamba-hamba Allah yang lain mungkin lebih mendahului ajalnya daripada Ramadan itu sendiri, dan saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tidak lain dan tidak bukan agar Allah memberikan kita waktu. Wahai hamba-hambaku, inilah momentum untuk engkau lebih dekat lagi denganku, memaksimalkan segala bentuk amal ibadah yang berharap dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan nantinya itulah bekal yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wahai hamba-hambaku, bersegeralah untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah melakukan taubat dari semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? U'iddatil muttaqin wa jannatin arduha samawat. Karena aku telah mempersiapkan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Untuk siapa Bapak Ibu sekalian? U'iddatil muttaqin. Kupersiapkan itu untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwasannya kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, wa khairu khata'it tawwab, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang terus
melakukan taubat dengan sebenar-benar taubat. نعم أيها الإخوة الكرام، فختاما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أختم أيها الإخوة الكرام أريد أن أسألكم سؤالا، هل تحبون رسول الله؟ Sebelum beliau menutup tausiahnya, Bapak Ibu sekalian, beliau bertanya, apakah kita cinta Rasulullah? النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن كنا نحب رسول الله، الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا نحن كنا نحب رسول الله ونحب الله فلا بد لنا أن نتبع ما أمرنا به رسول الله وما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. Jika kita cinta pada Rasulullah, Ibu sekalian, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kita benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ittabi'uni, ikuti Rasulku, ikuti apapun yang telah diajarkan, ikuti apapun yang telah diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama itu dalam hal yang ma'ruf. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika engkau telah mengikuti Rasulku, yuhibbukumullah, maka engkau telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان يراجع القرآن دائما مع جبريل عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، كان قواما عابدا لله سبحانه وتعالى. فإن كنا نحن نحب رسول الله فعلينا أن نتبع ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. Di antara bagaimana kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, Bapak Ibu sekalian, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang ajwadun nas, orang paling dermawan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah di bulan-bulan yang lain sudah dermawan, Pak. Tapi bila bulan Ramadan datang, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa a'badun nas, bahkan beliau adalah orang yang paling banyak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Beliau memurajaah Al-Quran, beliau mengkhatamkan Al-Quran yang langsung disimak oleh Jibril. Beliau juga melakukan sholat tahajud, sholat qiyamul lail sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, saking lamanya beliau mendirikan sholat malam. Begitu maksimalnya Rasulullah dalam beribadah, karena Rasulullah tidak ingin menyia-nyiakan momentum bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. ختاما ونحن في شهر رمضان في هذا الفجر المبارك من فجر يوم سبت أم أحد؟ السبت. نعم، لا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن لا ننسى أهلنا في فلسطين وخصوصا في غزة. منذ 6 شهور وأهلكم في غزة يقتلون ويذبحون. استقبلنا نحن رمضان بالسعادة والفرح كل العالم إلا أهلنا في غزة. استقبلوا رمضان بالدماء والشهداء. فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام ونحن في شهر رمضان أن نتفقد أهلنا في فلسطين، أن ندعو الله في صلاتنا في قيام ليلنا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت بإذن الله تبارك وتعالى. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tadi mengabarkan kepada kita, hari ini seluruh kaum muslimin di belahan dunia sedang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan. Mereka berangkat tarawih bersama anak-anak, mereka berangkat tarawih bersama keluarga yang mereka sayang, mereka sahur dan berbuka bersama orang-orang yang mereka cinta. Berbanding jauh, Pak, dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang justru menyambut bulan suci Ramadan dengan tumpahan darah. Banyak di antara saudara-saudara kita di Gaza, Palestina hari ini yang justru
Untuk sahur dan berbuka mereka tidak punya makan. Mereka merenggang nyawa di tenda-tenda pengungsian mereka. Mereka kehilangan kedua orang tua mereka. Mereka kehilangan anak-anak mereka. Mereka sudah tidak memiliki apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita dengan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan menyia-nyiakan kemuliaan bulan suci Ramadan? فأهلكم في غزة يا كرام لا يجدون ما يتسحرون به ولا يفطرون به في شهر رمضان المبارك. وهناك في شمال غزة تعرفون الناس ماذا تفعل الطعام من علف الحيوانات، أعزكم الله، الدقيق الرطي يصنع من علف الحيوانات، فهم يعانون الويلات يا كرام. فلذلك لا بد لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن تنتهي هذه الحرب الإبادة بأسرع وقت. اللهم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, hari ini saudara-saudari kita di Gaza, Pak, untuk sahur dan berbuka itu mereka nggak ada makanan. Bahkan mereka harus terpaksa, Pak, mengolah pakan ternak, dedak, untuk dijadikan adonan supaya bisa mengganjal rasa lapar yang mereka rasakan. Di balik tenda-tenda saudara-saudara kita di tenda pengungsian itu, Pak, bahkan anak kecil itu terpaksa mengunyah kardus karena rasa lapar yang begitu sakit mereka rasakan. Mereka nggak bisa ngadu sama orang tua mereka sudah meninggal dunia. Mereka hari ini menghadapi satu momen yang sangat-sangat sulit, Bapak Ibu sekalian, yang jauh dengan kondisi kita hari ini, Pak. Mereka bahkan mengolah segala sesuatu yang bisa mengganjal rasa lapar yang menyakiti mereka hari ini. Memakan rumputan, bahkan kaktus, semua yang bisa diolah, Pak, mereka makan supaya tidak menyakiti rasa lapar dalam diri mereka. ختاما أقول لكم شكرا على حسن استماعكم لهذه المحاضرة، وشكرا لحاكم سمطرة الشمالية. وقبل أيها الإخوة الكرام أن نختم محاضرتنا، لابد لكم أن تعرفوا أن عدد الشهداء منذ 6 شهور حتى وقتنا هذا أكثر من 32,000 شهيد، وعدد الجرحى يا كرام في غزة حتى الآن بلغ 90,000 شهيد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum beliau akhiri tausiah muhadharahnya, Pak, beliau menyampaikan, mengabarkan pada kita sampai hari ini sejak 6 bulan dari bulan Oktober sampai sekarang, Pak, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia dari saudara-saudara kita di Gaza, Pak, sudah mencapai di angka 32.000 orang. 32.000 orang ini sudah meninggal dunia, yang julluhum minal atfal wan nisa, yang kebanyakan dari 32.000 ini, Pak, bukanlah para pejuang, melainkan anak-anak kecil dan orang tua perempuan, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak bisa melawan. Dan beliau juga mengatakan al-juruh, orang-orang yang terluka parah selamat, namun dalam kondisi terluka parah itu sudah di angka 90.000 orang. Selamat namun dalam kondisi tangan yang hancur, selamat namun dalam kondisi kaki yang patah, selamat namun dalam kondisi cacat fisik, selamat namun dalam kondisi tidak adanya apapun sumber kehidupan yang mereka miliki saat ini, Bapak Ibu sekalian. ختاما أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن لا ننسى أهلنا في غزة، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتنا. وأقول لكم ختاما شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه المحاضرة، وشكرا لحاكم سمطرة الشمالية أستاذنا الحبيب نروح ميادي على استماعه لنا ومشاركته معنا، فجزاه الله خيرا، ونتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية إن شاء الله تعالى. وشكرا لمشايخ هذا المسجد الطيب ولجميع الحاضرين. وأقول لكم نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا مع حضراتكم أن نجتمع هنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك لنصلي صلاة الفاتحين المحررين المكبرين بإذن الله تبارك وتعالى. أقول لكم ختاما
Terima kasih banyak. Aku cinta kalian semua karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari beliau, Bapak Ibu sekalian, beliau berpesan jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang di Gaza saat ini, Pak. Hendaknya paling tidak kita senantiasa menyisipkan doa-doa dalam setiap sujud kita, dalam setiap sholat dan amal ibadah kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Beliau sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah melangkahkan, meringankan langkahnya dan masih bisa istiqamah untuk terus bermajelis ilmu seperti ini. Wabil khusus kepada Ayahanda Edi Rahmayadi, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan beliau dalam kebaikan dan menjaga kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Terakhir beliau mendoakan kita Bapak Ibu sekalian, semoga bertemunya kita di Masjid Baitus Shalihin, masjid yang kita cintai ini, dalam waktu dekat kelak Allah akan kumpulkan kita kembali di halaman Masjidil Aqsa, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kami mohon izin, kita akan menutup pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini dengan menyaksikan kondisi Gaza Palestina saat ini, Pak. Mohon di media untuk bisa memutarkannya, dan nanti juga akan ditutup dengan pemutaran video distribusi yang telah dilakukan oleh Yayasan Al-Majid di Indonesia langsung kepada beliau Syekh Thariq yang merupakan Menteri Sosial dan Wakaf dari Bumi Palestina. Kepada para jamaah yang mungkin nggak nampak Pak Bu, kami mohon izin boleh geser ke kanan ya Pak ya. Jika tidak jelas nantinya boleh menggeser ke kanan biar kita sama-sama tahu Pak bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memutarkan video kondisi saudara-saudari kita di Gaza hari ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Syekh Thariq Pak. Tadi beliau lupa mengabarkan bahwasannya kita hari ini 1 Ramadan ya Pak, yang menyambut dengan persiapan yang begitu benar-benar kita siapkan. Sedangkan saudara-saudari kita di Gaza Pak, baru 1 hari Ramadan Bu, baru 1 hari Ramadan ketika makanan itu berhasil masuk ke perbatasan Rafah, lalu mereka hendak mengambil makanan itu Pak untuk bekal sahur dan berbuka mereka, tiba-tiba bala tentara Zionis Yahudi Pak itu menembaki mereka. 1 Ramadan, 1 hari Ramadan Pak, itu 500 orang terluka karena hal itu, 80 orang lebih meninggal dunia. 1 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mic-nya Ustaz ya? Bisa? Enggak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi sebelum Oktober saja Bapak Ibu sekalian mereka telah diteror habis-habisan Pak. Jangankan untuk makan Bu, untuk tidur dengan nyenyak saja mereka tidak bisa Pak. Karena setiap malam salah satu rumah saudara-saudara kita di Gaza itu hampir setiap malam Pak pasti didobrak paksa oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Ketika mereka berhasil memasuki rumah saudara-saudara kita di Palestina Pak, lalu mereka menangkap kedua orang tuanya Pak, disandra. Lalu mereka cari anak-anaknya di mana nih? Dapat anak-anaknya dibarisi di depan kedua orang tuanya yang disandra. Baris satu persatu. Seorang ibu yang mengandungnya 9 bulan menangis, memohon agar menukar dengan nyawanya. Mereka tidak peduli. Mereka tidak mendengarkan. Seorang ayah yang menafkahinya bertahun-tahun dengan penuh kasih sayang berteriak, memohon, bersujud
untuk menukar dengan nyawanya, mereka tidak mendengarkan, Pak. Hari ini mereka dipaksa untuk angkat kaki dari Palestina. Hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Pak, bukan hanya memperjuangkan tanah Palestina, Pak, tapi menjaga kesucian Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita tidak banyak ya Ustaz ya. Kami juga mohon izin yang kami putarkan juga tidak begitu banyak, Pak, karena mungkin kita sudah menyaksikan bagaimana kondisi saudara-saudari kita di Gaza hari ini, Pak. Ada satu momentum yang sangat menampar perasaan kita, Pak. Seorang anak kecil yang masih SMP, yang saat itu tertimpa reruntuhan bangunan, kakinya patah, Pak. Harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sampai rumah sakit, listrik tidak ada, obat-obatan terbatas. Pada saat itu malam hari kondisinya, Pak. Mau nggak mau dia harus segera dioperasi, tapi tidak ada obat bius, Pak. Jadi dia dioperasi tanpa bius. Biusnya hanya bacaan Al-Quran. Dia terus merintih menahan sakit. Dan dia belum tahu itu, Pak, kabar orang tuanya apakah selamat atau justru malah meninggal dunia. Hari ini saudara-saudari kita di Gaza, Bapak Ibu sekalian, telah berada di posisi yang mungkin ujiannya sangat jauh daripada ujian yang hari ini kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mohon izin kepada para jamaah sekalian, insya Allah dari Yayasan Al-Masjid Indonesia kami mohon izin akan melakukan penggalangan dana, Bapak Ibu sekalian, berapapun nominal yang Bapak Ibu berikan, bukan masalah besar kecilnya, Pak. Yang terpenting apapun yang kita berikan hari ini, Pak, mereka sangat butuhkan itu, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah donasi itu akan langsung kita salurkan, akan langsung kita sampaikan kepada Syekh Thariq nantinya, yang nantinya beliau langsung akan menyalurkannya. Nanti juga akan kita putar di ujung, Pak, ya, bagaimana distribusi yang telah terlaksana dan dilakukan oleh Yayasan Al-Masjid Indonesia melalui beliau Syekh Thariq Riyad Jaudat Skate. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, videonya sudah selesai, Pak. Ini distribusi ya. Ini adalah video distribusi yang tadi telah sama-sama kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah banyak yang kita distribusikan lewat langsung kepada Syekh Thariq, baik itu berupa sembako makanan, baik itu berupa air bersih yang hari ini Pak Bu sekalian, sumber air di Gaza itu 100% sudah teracuni oleh zat kimia. Jadi anak-anak Gaza, Bu, kalau mereka kehausan gak tahan, Bu, minum air itu bukan malah menghilangkan dahaga, tapi malah merendam nyawa, meninggal dunia, Pak. Karena air itu sendiri sudah teracuni oleh zat kimia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk distribusi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih saksikan lebih banyak lagi, boleh langsung dicek websitenya www.al-masjid Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita tidak banyak, sambil kota infak dikelilingkan di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum Ramadan kali ini Yayasan Al-Indonesia ada sedikit kenang-kenangan hadiah terima kasih yang langsung diberikan oleh Syekh Thariq nantinya kepada para sekalian di subuh yang syahdu ini, dengan ketulusan hatinya, dengan ketukan hatinya, benar-benar ingin berdonasi infak untuk saudara-saudari Gaza. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, infak tersebut tidak harus beruang cash, tidak harus langsung pagi ini, bisa lusa, besok, bulan depan, kapan ada kelapangan rezeki, kapan ada kelebihan rezeki, silahkan amanahnya ditunaikan, Pak Bu. Yang terpenting terlebih dahulu, nanti jika ada kelebihan rezeki, silahkan amanahnya ditunaikan. Di pagi yang syahdu ini, Al-Quran ini akan menjadi rasa terima kasih hanya sebagai kenang-kenangan yang langsung diberikan Syekh Thariq kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berani
Untuk Palestina di angka 3 juta rupiah. Mungkin ada Pak? Ada Bu? Ada Pak kira-kira? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tafadhol ya Syekh. Masya Allah. Baru kami ucapkan jazakumur rahman ahsan. Semoga Allah mengganti, semoga Allah membalas dengan balas lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol ya Syekh. Masya Allah. Silakan Bang, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanallah, kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak harus hari ini, tidak harus besok, bisa lusa, bisa bulan depan, atau kapanpun ada rezeki, kapanpun ada kelebihan rezeki. Ketika ada kelapangan rezeki, barulah amanah itu ditunaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terpenting niat terlebih dahulu, karena Subhanahu ta'ala di pagi yang berbahagia ini sedang menyaksikan sekecil apapun wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan yang dilakukan hambaku hari ini, Allah akan menyaksikan kita semuanya. Ada lagi kira-kira Pak Bu? 3 juta berikutnya ada Pak? Ada Bu? Ada Pak? Ada Bu? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mohon izin Pak, Masya Allah, kami ucapkan sekali lagi jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah menggantinya dan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol ya Syekh. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti jika ada doa-doa yang ingin disampaikan kepada Syekh, nanti bisa kami sampaikan insya Allah. Mungkin ada hajat yang perlu disampaikan, nanti akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kami doakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menyembuhkan di antara kita mungkin yang diuji dengan penyakit, ataupun orang-orang yang kita cintai Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan semoga Allah melapangkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada lagi Pak? Masih ada lagi Bu, sebelum sambil kota infak dijalankan yang nantinya akan kita hitung sama-sama total yang terkumpul dari jamaah Masjid Baitus Sholihin. Ada lagi Pak Bu? Masih ada Pak? Atau di angka 2 juta rupiah atau di angka 1 juta rupiah, angkat tangan aja Bapak Ibu sekalian. Nanti akannya langsung didata oleh daripada panitia Yayasan Al-Majid Indonesia. Ada Bu? Ada Pak? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mohon izin Bu, bisa maju ke depan biar disematkan. Ibu juga, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kami ucapkan sekali lagi jazakumur rahman ahsanal jaza. Di waktu yang singkat ini, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Di waktu yang singkat ini kita manfaatkan Ramadan. Semoga Allah membalas semua yang kita lakukan. Masya Allah. Lagi-lagi Bu, takbir. Allahu Akbar. Mohon izin, tadi sudah berinfak, Bapak mohon izin Pak, kita akan sematkan beberapa bentuk apresiasi dan kenang-kenangan dari beliau. Masya Allah. Fadhil Syekh. Masya Allah. Masya Allah. 1 juta rupiah sehingga sudah terkumpul Bu 7 juta rupiah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kami ucapkan sekali lagi barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang lebih baik. Mohon izin Bu. Kemudian 2 juta rupiah selanjutnya dari jamaah Masjid Baitus Sholihin. Kami ucapkan sekali lagi jazakumur rahman ahsanal jaza. Sehingga untuk saat ini donasi terkumpul sementara di angka 9 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Ada lagi tadi Bu, mohon izin Bu, bisa maju ke depan. Ibu tadi mohon izin ya Bu ya, untuk dokumentasi supaya foto-foto ini nantinya yang akan ditunjukkan oleh Syekh Thorik kepada panitia dan relawan kita yang ada di Gaza hari ini. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah terkumpul donasi sementara di angka 9 juta rupiah. Masya Allah. Masya Allah, tadi sudah terkumpul Bu ya 9 juta rupiah.
hari ini ditambah lagi oleh jamaah kita sebesar 500.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Sehingga donasi sementara terkumpul di angka 9.500.000 rupiah. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Masih ada Bu? Masya Allah, mohon izin Bu, bisa maju ke depan. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum. Bagi bapak dan ibu yang tadi sudah berdonasi namun belum didata oleh panitia, oleh Yayasan Al-Masih di Indonesia, nanti bisa langsung mendatangi akhwat ada di belakang Bu ya. Adapun ikhwan ada di sisi kiri kita. 1 juta rupiah, Masya. Di sisi kiri Bu ada pendata, insya Allah yang akhwan ada di sisi kanan ibu-ibu, yang ikhwan ada di depan para jemaah ikhwannya. Masya Allah, 1 juta rupiah berikutnya sehingga terkumpul donasi sementara di angka 10.500.000 rupiah. Ada lagi Bu, takbir, Allahu Akbar. Mohon izin Bu, bisa langsung maju Bu ya. Masya Allah, untuk donasi sementara Bu sudah terkumpul 10.500.000 rupiah. Salib di kamar. Masya Allah, 1 juta rupiah berikutnya sehingga terkumpul, disebut biar kita dokumentasikan. 1 juta rupiah berikutnya sehingga donasi sementara di angka 11.500.000 rupiah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. 1 juta lagi Bu, 12.500.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Kami ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum, jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah ganti dengan ganti yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. 1 juta berikutnya 13.500.000 rupiah. Masya Allah, jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, 3 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Sehingga donasi sementara terkumpul di angka 16.500.000 rupiah. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum. Semoga apa yang kita belanjakan, apa yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah catat menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. 1 juta rupiah selanjutnya donasi sementara di angka 17.500.000 rupiah. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum, jazakumur rahman ahsanal jaza. 17.500.000 rupiah. Masih ada Pak Bu? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa Ustaz? 2 juta rupiah donasi sementara di angka 19.500.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah menjadikan seluruh amal ibadah kita tabungan amal jariah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan donasi sementara lain dari kota infak yang dihitung sejumlah 19.500.000 rupiah. Masya Allah. Iya boleh Bu ya, siap. Ibu 500, Ibu 1 juta. Masya Allah. 1.500.000 dua orang Bu, 1.500.000, 1 juta rupiah sehingga terkumpul 21 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Jazakumur rahman ahsanal jaza. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang didoakan oleh beliau nantinya Allah ijabahi, Allah dengar doa-doanya.
lalu Allah segera ijabahi daripada apa yang kita minta. Amin amin ya Rabb. Dan kami ingatkan sekali lagi Bu, tidak apa-apa Bu, tidak harus pagi ini, kapan ada kelapangan rezeki boleh nanti ditunaikan di hari-hari yang akan datangnya. Masya Allah, kami ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum, jazakumur rahman ahsanal jaza. Tambah 10 juta. Masya Allah, tambah 10 juta. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, kami ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum, jazakumur rahman ahsanal jaza. Sehingga donasi sementara berapa Pak? Di angka 31 juta rupiah. Masya Allah. Ustaz Mas. Oh ya. Masya Allah. Jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga menjadi tabungan amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, donasi sementara Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah di angka 31 juta rupiah. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum, jazakallahu khairan ahsanal jaza, sahhalallahu umurakum, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masih ada Bu? Masih ada Pak? Sebelum kita tutup, udah Bu? Masih ada Bu? Berapapun nominalnya, ada Bu? Ada Pak? Baik, cukup Bu. Mohon izin, kota infak sudah dihitung oleh panitia. Berapa kota infaknya? Ustaz Faiz? Belum ada kabar. Biar langsung kita umumkan ya Pak ya. Biar kita sama-sama tahu. Dan nanti akan kita umumkan langsung oleh kepada Syekh Torik nantinya, sehingga kita sama-sama transparan daripada donasi yang Bapak dan Ibu telah salurkan. Ada lagi Bu? Ada lagi Pak? Berapapun nominalnya Bu, yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita berikan. Semoga ini menjadi bukti daripada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tali habba, sungguh dia telah membeli satu benih lalu ditanam benih tersebut, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai menumbuh 100 buah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Ada lagi Bu sebelum kita tutup? Ada lagi Pak? Masih ada Bu? Masih ada Pak? Sebelum kita akhiri, ada Bu? Kota infaknya sudah diumumkan, biar para jamaah sama-sama mengetahui, biar para jamaah tahu berapa yang sudah terkumpul di pagi yang kado ini dari jamaah Masjid Baitus Shalihin. Sudah panitia, kota infaknya dari anak-anak kita Pak ya. Berapa totalnya Pak kira-kira? Masya Allah, dari anak-anak jamaah kita sebesar 700.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Sehingga donasi sementara di angka 31.700.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dari BKM 5 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Yang akan diwakili oleh Bapak Sekretaris BKM. Sekali lagi kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Semoga Allah mengganti dan membalasnya dengan balasan yang terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Sehingga donasi kita saat ini Bapak Ibu sekalian di angka 36.700.000 rupiah. Masya Allah, kami ucapkan jazakumur rahman ahsanal jaza. Barakallahu fikum, barakallahu fi amalikum. 36.700.000 rupiah. Masya Allah. Oke, cukup Bu. Gimana kota infaknya Mbak Amel? Sudah dihitung? Sudah dihitung kota infaknya? Biar segera kita umumkan.
Mbak Adinda udah diumumkan berapa kota infaknya? 2.722.000 rupiah. 2.722.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Coba dijumlahkan Ustaz. 2.222.000 ditambah 36.700.000. Ayo segera Ustaz, biar kita umumkan. Masih ada Bu? Cukup kita closing? Masih ada Pak? Cukup biar kita umumkan. 2.222.000 dan tambah 36.700. Berapa? Buat aja deh, 2.200.000 berapa tadi Ustaz? 2.722.000 tambah aja nol yang biar nggak pening. Pening tinggi dapur. Ditambah lagi 500, Masya Allah 36 juta. Berarti tambah 500, 37.200. 37.200. Bergetar Bu. Masya Allah. Total donasi kita saat ini Bu, semuanya sebesar 39.922.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, 39.922.000 rupiah. 1 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Mohon izin Ustaz bisa maju ke depan Ustaz, biar disematkan sama beliau. 39.922.000 rupiah ditambah 1 juta, 40.922.000 rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bu ya. Nanti jika ada yang masih ingin bisa menjumpai panitia, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Kami mohon izin. Oh nah, insyaallah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan tutup Wahid Maris, Isnin Maris. Masya Allah, 2 Maret yang lalu Bu, relawan kita yang ada di kiri ini, Mas Mustafa Khas, Syekh Mustafa Khas, dan relawan kita yang ada di samping Syekh Tariq ini Bu, Syekh Lahid Abuluz. Masya Allah, mereka berdua sudah syahid ketika sedang membagikan donasi di Palestina Bu, 2 Maret yang lalu. Kita akan berdoa sama-sama untuk kita pada umumnya, untuk kedua syuhada kita, bil khusus tafadhol ya Syekh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma bibarakatil Qur'an wa bibarakati hadzal fajril mubarak. Allahumma ijzi kulla man fi hadzal masjidit tayyibil mubarak. اللهم اجزي إخواننا في دولة إندونيسيا على ما يقدمونه لإخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا تقبل صدقاتهم واجزهم يا ربنا خير الجزاء. اللهم يا ربنا انصر أهلنا في فلسطين. اللهم تقبل شهداء فلسطين وعاف جريحهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بعائلاتنا عما قريب يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا، واحفظ يا ربنا شعب ميدان، واحفظ يا ربنا شعب سومطرة الشمالية. اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم بك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada para jemaah sekalian. Insya Allah yang tadi nambah ya Pak ya. Tara untuk total infak kita di angka 41.420. Loh, kok 400? Tadi 41.900.000 ya kan Bu? Berarti oke lah, nanti kita umumkan lah ya Bu ya, sambil kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para jemaah sekalian, wabil khusus kepada Ayahanda Edi Rahmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.